Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk? Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak feedback ya, Rek, suara gue, Rek? Maksudnya, rada anu. Karena saya tak golek headset dulu deh. Bentar. Oke, cek. Coba kalian suaranya biar aku kedengeran. Halo? Tes? Iya, Pak. Iya, Pak, masuk. Oke, suara kalian udah keras. Oke. Ini nanti aja. Saya close dulu beberapa hal. Tabel sama ini juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai saja. Silakan kalian siapkan oktav kalian di laptop kalian masing-masing. Kali ini kita akan masuk ke materi 1, sintak dasar. Monggo disiapkan. Saya tunggu 1 atau 2 menit. Monggo. Pak, saya tidak punya Oktav, Pak. Adanya MATLAB. MATLAB nggak apa-apa, sama saja. Cuma mungkin nanti kalau pakai MATLAB berarti untuk package-nya agak beda ya. Nanti akan ada install package untuk mungkin package-nya di MATLAB sama Octave agak sedikit beda. Jadi nanti mungkin kamu sesuaikan saja. Oke, Pak. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Oktav, apa itu oktav? Intinya adalah kalau dulu kita pakai kalkulator untuk menghitung, jadi sekarang kita menggunakan bantuan oktav untuk menghitung suatu perhitungan, baik yang mudah maupun yang kompleks. Oktav itu ibarat sebuah kalkulator yang super kompleks untuk memecahkan masalah matematika. Jadi intinya sama kayak MATLAB. MATLAB cuma versi yang berbayar, sedangkan Octave versi gratisan. Pengembangannya juga udah mulai walaupun belum sampai melampaui MATLAB, tapi package-package-nya sudah mulai banyak tersedia untuk Octave. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan bermain aritmatika sederhana. Kita akan main di command line dulu. Jadi di sini ada di Octave. Kalau kalian kemarin sudah mempelajari Octave, ada beberapa bagian, ada file browser, ada command Windows, ada workspace, ada command history, sama ada editor. Itu yang penting nanti. Nah, untuk pertama-tama, sebelum kita masuk ke aritmatika sederhana, silahkan kalian setting, kalian buat folder khusus untuk apa namanya, misalnya di sini, kalian buat aja folder khusus untuk menyimpan hasil Octave kalian nantinya.
folder khusus. Wes, terserah kalian mau namanya apa. Yang jelas, kalau sudah kalian buat seperti ini, kita akan setting dia sebagai default folder dengan cara kita klik kanan foldernya, kita set current directory. Jadi seperti ini. Di direktori utamanya akan kita setting di folder yang kita buat. Terserah kalian buat nama apa, monggo silahkan. Kalau sudah, bilang aku sudah. Ini tak clear dulu semuanya, kita buat kosongan dulu. Sudah? Belum, Pak. Oke, silahkan kalian buat. Oh iya, kalau di Octave kalian kan bentuknya seperti ini ya. Sebentar, ini tak dropkan. Jadi bentuk Octave kalian sebenarnya dasarnya kan kayak gini. Oke. Nah, biar apa namanya editor sama command line nanti bisa dilihat bersamaan, maka kalian bisa memencet ini. Jadi ada undock widget khusus untuk editor, kita bisa keluarkan sehingga dia keluar seperti ini. Nah, kita setting yang bagian ini itu ke command Windows. Tak taruh di sebelah kiri seperti ini. Kalau pengguna Windows 11, kalian bisa mengatur tampilannya menjadi seperti ini. Kalau kalian pengguna Windows 10, ya kalian buat geser ke kiri sama geser ke kanan, nanti jadinya dibelah seperti ini. Tapi kalau pengguna Windows 11, kalian bisa juga mempartisi dalam bentuk seperti ini. Jadi misalnya aku pakai editor, editornya tak taruh di sini, terus yang bawahnya editor tak taruh PowerPoint, atau mungkin kalian bisa membuat catatan atau apa gitu, Word atau apa, monggo saja. Oke, silahkan ditata yang rapi, yang enak buat kalian mengerjakan. Kalau sudah siap, kalian tulis di chat, sudah siap Pak. Nanti kalau sudah banyak, kita lanjutkan ke next. Monggo silahkan. Kalau kecepatan ngomong rek, jadi nanti tak ulangi kecepatan di Indi. Atau misalnya ada yang kurang paham, ya monggo silahkan ditanyakan. Kalau sudah siap, jangan lupa tulis siap di chat Zoom. Mohon maaf, Pak. Izin bertanya. Mm-mm. Kalau yang tidak punya Octave gimana, Pak? Tuh, nggak punya Octave karena apa dulu? Kemarin kan kita... Punya MATLAB, Pak. Oh, MATLAB. MATLAB hampir mirip sih, cuma yang aku gunakan ini Octave. Tampilannya sih hampir mirip. Coba kamu share screen punyamu sih. Aku lihat dulu MATLAB-nya gimana. Aku soalnya dari dulu pengguna Octave, bukan MATLAB. Kalau nggak salah sih mirip-mirip kok. Coba share screen, biar aku bisa Baik. lihat. Oke. Workspace-nya ada.
Nah, kalian untuk membuka editor, kalian bisa buat new script. Kamu klik new script. New script. Oke. Nah, ini editornya. Jadi lebih enak. Command line-nya udah ada di bawah. Jadi di bagian ini sudah ada command line-nya. Loh, annotator-nya kok enggak ya? Request, remote, zoom. Oh iya, enggak ono. Jadi di bagian bawah itu kalian bisa lihat ada command Windows. Di bagian atas command Windows ada editor. Terus ada workspace juga di sebelah kiri bawah ya. Jadi nanti data-datanya, apa namanya, variabel-variabelnya nanti akan terdata di workspace. Untuk apa codingannya kita bisa buat di editor, tapi kalau ingin langsung menulis di command Windows juga bisa. Jadi seperti ini saya sudah cukup. Oke, sudah? Ini sudah ketata rapi kok. Udah, cuma historinya aja yang nggak keluar ya di sini ya. Oke, gini aja udah cukup. Siap? Untuk Ya, Pak. foldernya, kamu bisa atur, monggo silakan mau pakai, kamu buat jangan di MATLAB bin, kamu buat di D atau apa, jadi kalau Windowsmu, apa namanya, Windowsmu kamu install ulang, nanti pembelajaran ini nggak hilang. Monggo silahkan kamu pindahkan ke D atau apa gitu. Kamu buat folder baru, kamu buka, kamu jadikan workspace. Monggo silakan. Itu di atas, di bagian current folder, mungkin bisa di-up. Saya nggak bisa nunjukkan ya, annotator-nya nggak ono ini. Annotator iya, nggak di settingan sama jurusan, nggak dinyalakan annotator-nya. Tak lapor. Kalau di sini, Pak, Kenapa? kalau disimpan di sini foldernya, Aku nggak kelihatan, maksudnya di mana? Ini soalnya kamu share screen-nya cuma MATLAB. Aku nggak kelihatan anu nih. Kalau bisa jangan di C, Mbak. Ini kan di C ya, masihan default-nya. Halo? kalau Kalau di bisa dokumen, jangan di dokumen, Mbak. Dokumen itu masuk C. Jadi kalau kamu install ulang Windows, nanti hilang pasti data-datamu. Paling enak di folder yang apa, di partisi yang lain, misalnya D atau apa. Kamu pakai partisi banyak toh? Ada D nggak? nggak ada, Pak. Loh, cuma satu, di partisinya cuma C aja. Ke bawah lagi? Iya, Pak, itu aja, Pak. Oh alah, partisinya cuma satu, ya wis lah, kamu taruh di dokumen. Tapi resikonya kalau kamu install ulang hilang semua loh ini. Hati-hati di datamu, nggak karmu partisi soalnya. Itu. Biasanya kan fungsi partisi minimal 2 lah, satu buat khusus yang Windows, satunya buat naruh data-data biar nggak hilang. Monggo silahkan. Misalnya apa? PIK, oke. Silahkan buka MATLAB-mu. Oke, silahkan masuk ke folder yang tadi. Jadi ini dibagi 2, folder yang tadi sama ini, Pak, sama MATLAB gitu, Kak, Pak. Kamu buka foldernya pakai
yang tadi aja. Yang anu. Jadi ya apa ya aku nunjuk ya. Annotatornya nggak nyala ya di sini. Di bagian atasnya apa? Kamu klik di situ ada dokumen, Mbak. Tulisan sebelah MATLAB itu ada dokumen. OneDrive dokumen atau kamu masuk C juga bisa. Nah, kamu klik dokumen. Ini Pak ya. Heeh. Ada nggak tadi yang kamu buat? Apa tadi nama foldernya? FIPIK kan tadi ya? Tapi nggak bisa. Oh ini bisa Pak. Heeh. Klik kanan bisa nggak kalau di situ? Di situ klik kanan bisa nggak? Aku soalnya nggak pernah pakai MATLAB. Klik kanan. Bisa Pak. Terus Terus ini. Mana ya buat settingan defaultnya? Di bawah itu ada add to pad itu apa? Coba lihat ke bawah. Add to pad. Oke, selected folder. Coba pilih yang selected folder. Oke, kamu buka double klik itu. Sudah Pak. Sudah ya? Oke, nah, guys. Jadi nanti kalau disimpan ya di sini, kalau bisa ya. Oke, kurasa sudah saatnya ganti. Monggo silakan di stop share. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada kendala yang lain? Monggo silakan. Barangkali ada kendala? Enggak ada? Kalau sudah siap semua, silahkan di chat, tulis siap. Ini enggak ada yang chat sama sekali, berarti semua belum siap. Enggak siapnya kenapa? Monggo ngomong. Atau sudah siap? Monggo tulis saja sudah siap. Oke. Oke. Baru 3 anak. Oke. Oh iya Pak, saya izin bertanya. Monggo silakan. Ini kan MATLAB karena kita itu praktikum yang PIK-nya itu pakai MATLAB. Apa kalau misalkan waktu Pak Angga PIK itu harus pakai Octave juga, jadi kita pakai dua-duanya atau pakai ini salah satunya aja? Soalnya yang Monggo, misalnya kalian install Octave juga nggak masalah kok. Jadi di Windows kalian install MATLAB, terus kalian install Octave juga nggak masalah. Tapi yang jelas bahasa MATLAB sama bahasa yang ada di Octave itu sama. Oke? Jadi nggak pengaruh siap, Pak. nanti. Cuma Octave itu versi gratisan, kalau MATLAB versi berbayar itu aja. Kan kalian kalau MATLAB nge-crack tuh ya? Iya, Pak. Itu sih. Terima kasih, Intinya Pak. itu. Oke, monggo silahkan. Yang lain? Kalian mau pakai Octave atau MATLAB sama aja. Nanti di MATLAB tadi kan ada bagian command Windows toh. Nah, nanti kita juga main di command Windows. Apa yang kita tulis nanti juga apa yang kita tulis di Octave nanti juga sama kok dengan apa yang akan ditulis di MATLAB. Hasilnya juga sama saja. Oke. Sudah siap semuanya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita mulai. Oke, aritmatika sederhana. Kalian silahkan coba. Ada tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, akar pangkat. Silahkan kalian coba. Misalnya saja aku tulis di command Windows 5 tambah 5 untuk penambahan. Terus ada 5 kurangi 5. Terus ada untuk perkalian kita gunakan bintang seperti ini. Untuk pembagian kita gunakan strip seperti ini, strip apa ya, garis miring seperti ini. Untuk pangkat, nah ini untuk pangkat kita bisa gunakan topi kalau di Octave atau MATLAB.
misalnya 5 pangkat 5. Dan untuk yang akar kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi kita akali seperti ini. Pakai pangkat tapi diseper. Jadi kalau misalnya 5 akar 5, berarti 5 pangkat 1 dibagi 5. Ini salah satu contohnya. Kalau misalnya akar pangkat 2, kita bisa langsung menggunakan SQRT. Jadi misalnya akar pangkat 2 dari 25, misalnya. Nah, seperti ini. Oke, silahkan kalian coba. Sangat cepat sekali kalau ini. Monggo, masih bagian awal-awal. Jadi masih sangat mudah. Tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, sama akar pangkat. Kalau sudah keluar, kalau sudah semuanya, monggo silahkan chat sudah. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita kasih waktu 1 menit, 2 menit. Sebentar, saya ngangkat telepon. Ada pertanyaan? Atau sudah siap semua? Sudah selesai semua dari sini? Saya Pak izin bertanya. Monggo. Yang terakhir itu yang akar kalau tidak salah Pak, itu hurufnya apa saja ya Pak? Loh, nggak kelihatan tadi kamu. SQRT. Iya Pak, kekecilan. Oh, kekecilan. Oh, Terima kasih iso Pak. digedekno nggak ya? Bentar. Sik. Ini kelihatan ya kalau yang PPT. Yang ini bisa nggak ya digedekno? Di bagian mana ya? Di editor, comment Windows, option, browse editor, documentary variable, stack, clear comment, clear set preference. Kita cek dulu ada nggak di preference. General, icon, comment length. Iya, ini dia. Tak coba gedekno. Sampai ini gede, apply. Oke, segini kelihatan, Mbak? Kelihatan Pak. Oke, loh, kenapa kira? Oktav, kok tiba-tiba keluar? Oktav, GUI. Oktav GUI. Oke. Dia kayaknya ngeriset. Terus di bagian editor, aku dokan. Tak taruh di bagian atas. Dari sini, ini PPT. PPT-nya agak tak naikkan segini. Kita turunin. Oke. Ini bagian comment Windows. Oke. Segini kelihatan ya?
Oke. Aku karena di sini ada tulisan, di komen history ada tulisan. Nah, untuk menghapusnya itu kita bisa menggunakan clear comment Windows, clear comment history, sama clear workspace, tergantung dari mana yang mau kita hapus. Aku mau mengclearkan semuanya, historinya juga tak clearkan. Jadi lebih bersih, kayak gini. Oke, untuk aritmatika sederhana sudah, kita lanjut ke semikolon. Nah, kalau kita membuat sebuah, misalnya variabel X sama dengan 5, misalnya. Terus kita kasih semikolon, seperti ini, maka dia akan dieksekusi, masuk ke workspace, tapi dia nggak akan ditampilkan di bagian command Windows. Kalau misalnya kita tulis seperti ini, misalnya Y sama dengan 5, tanpa ada tanda semikolon, jadi titik koma ya, semikolon itu, dia akan dikeluarkan hasilnya, seperti ini. Kalau kita pakai titik koma, kita tidak akan mengeluarkan hasilnya di command Windows, tapi dia tetap dieksekusi. Jadi datanya tersimpan di workspace. Oke, ini untuk semikolon. Kira-kira dapat dimengerti dari sini? Monggo. Nah, semikolon ini bisa kita gunakan untuk kasus seperti ini. Misalnya A sama dengan 5, terus B sama dengan 4, lalu misalnya kita mau buat C sama dengan A ditambah B, nah jadi kita membuat perintahnya itu dalam satu line, itu kita bisa memanfaatkan semikolon. Jadi seperti ini, maka A akan dibuat dengan nilai 5, B akan dibuat dengan nilai 4, dan C merupakan penjumlahan dari A tambah B. Hasilnya adalah 9. Yang akan ditampilkan adalah yang terakhir, karena yang terakhir tadi tidak kita beri semikolon ya. Kalau kita beri seperti ini, maka C-nya tidak tampil. Seperti itu. Oke, dari sini dapat dipahami untuk semikolon, monggo. Kalau dapat, monggo bilang dapat. Kalau mau nyoba, monggo dicoba dulu. Kalau sudah kalau lanjut, tulis lanjut di chat. Silakan dicoba dan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Yuk, silakan. Lanjut. Kalau lanjut, bilang lanjut, Rek. Oke, lanjut. Semikolon sudah mulai paham. Nah, sekarang kita ke package. Nah, ini yang agak berbeda mungkin dengan MATLAB, karena ini khusus Octave. Jadi, kalau kita mau lihat package-nya Octave, jadi package itu kayak apa ya,
kumpulan dari perintah-perintah yang sudah dibuat sama orang lain yang bisa kita manfaatkan nantinya. Nah, untuk melihat package di Octave, kita bisa masuk ke bagian Help, kita klik Octave Package. Mungkin package-nya MATLAB sama Octave agak sedikit berbeda, tapi beberapa ya hampir mirip lah. Karena yang sama dari Octave sama MATLAB itu dasarnya, tapi untuk package-package-nya pasti berbeda, karena yang buat juga beda. Tapi biasanya sih untuk yang dasar-dasar agak sama, dibuat agak sama yang buat baru di sini. Oke, kita coba. Di sini ada banyak package. Di awalnya tadi di sini seperti ini websitenya. Kita bisa klik package, nanti akan diarahkan ke list package yang ada di Octave. Jadi octave.sourceforge.io/package.php. Nah, kita akan coba download satu package yang namanya, sebentar, tak cari yang mungkin nanti berguna. Sebentar. Simbolik. Kita coba download package simbolik. Monggo silahkan kalian bisa download package simbolik ini dengan klik download. Oke, karena aku sudah ada, di sini tak buat duplikat and overwrite. Nah, di sini aku simpan di folder yang sama dengan workspace yang di Octave. Ini workspace-nya, oh masih sini. Bentar, tak ganti ini di D, data, terus angka 2022, 2022, kuliah mengantar ilmu komputer. Ini kelas apa, Rek? Kelas D apa? C apa D? Pak. Hah? Kelas C, Pak. C. Kelas C. Oke. Tak buat kelas C. Oh, oke, tak ganti rename. Kelas C. Oke. Nah, kelas C ini aku set dia sebagai current directory. Package-nya aku taruh di situ, di kelas C, save, start download. Oke, sehingga nanti di sini ada package simbolik, seperti ini. Kalau sudah download, silahkan, monggo, tak tunggu. Habis ini kita coba install package-nya. Kalau sudah, bilang lanjut. Kalau sudah download dan sudah dimasukkan di folder yang kalian tentukan. Kalau kecepatan, bilang aja.
Sudah? Halo? Lanjut? Ada yang belum? Yuk lanjut apa enggak? Lanjut. Oke. Untuk install package kalian bisa pakai PKG. Ini ada kodenya apa? Contohnya di PPT. Install lalu nama filenya. Jadi di sini nama filenya simbolik strip 2.9.0.tar.gz. Ini untuk menginstalnya. Ditunggu prosesnya. Oke. Ini sudah untuk instalasi dan untuk meng-load package kita bisa pakai PKG load nama package-nya. Nah, nama package-nya adalah simbolik. Simbolik. Oke, ini untuk menjalankan package-nya. Nanti package yang dokumentasi dari package-nya apa saja kita bisa lihat di sini di bagian yang tadi. Sebentar. Di sini untuk simbolik kita bisa lihat ke detailnya. Atau kita bisa klik di bagian repositori langsung tadi. Nah, ini kita diarahkan ke simboliknya. Nah, di sini sebenarnya ada cara nginstalnya. Nah, ini juga ternyata ada untuk MATLAB. Seperti ini, bisa diikuti bagi pengguna MATLAB. Monggo. Saya sendiri nggak nginstal MATLAB, jadi nggak iso nyoba. Silahkan kalian coba. Oke, itu untuk package, tapi kita nggak akan mencoba package-nya dulu. Itu nanti kita akan belajar dasar-dasarannya dulu. Jadi kalian belajar bagaimana nyari package, install package, sama menjalankan package-nya. Memanggil package-nya. Sekarang kita masuk ke bagian package sudah. Kita masuk ke bagian trigonometri, karena di matematika juga kita sering menggunakan trigonometri. Nah, untuk trigonometri ada banyak sih. Kita bisa menggunakan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi. Kita coba satu-satu. Misalnya untuk sinus. Nah, di sini kalau kalian pakai pi, kalian bisa tulis pakai perintah sin pi. Ini untuk kalau kalian pakai pi. Tapi hasilnya kalau pakai ini itu enggak, yang seharusnya sin pi itu kalau nggak salah pi itu 360 derajat ya, Rek ya? 180. 180 ya. Nah. 180 bukannya sin pi per 2 ya? Kita cek di sini.
sin Pi per 2. Oh iya, Pi ini 180 ya. Kalau setengah Pi berarti 90. Ini kayaknya ono sing salah aku. Iya. Kalau kalian pakai misalnya tulisan derajat, kalian bisa pakai sin D. Jadi belakangnya kalian kasih D. Jadi seharusnya seperti ini. Hasilnya 0. Nah, kalau kalian pakai sin Pi seperti ini, hasilnya itu mendekati 0, tapi nggak bisa dia 0, bener-bener 0 itu nggak bisa, karena dia pakai float. Kalau nggak salah aku baca-baca. Coba cari di online, itu kalau pakai sin Pi, itu nggak bisa pas 0, nggak bisa. Jadi paling enak kalian gunakan sin D, terus karena Pi itu 180 derajat, maka kalian isi 180. Jadi aku sarankan pakai yang belakangnya ada D-nya. Terus kita isi berapa derajat dia. Oke, kita coba sin D0 seperti ini, sin D90 seperti ini. Untuk cos sama, kita tulis cos D misalnya 180. Untuk tangen kita bisa pakai tan D misalnya 90. Nah, untuk infinite bentuknya seperti itu tulisannya INF. Kemudian secant dari 90 seperti ini. Cosecant tulisannya CSC ya. Jangan lupa belakangnya kita kasih D. Misalnya 45 derajat. Seperti ini. Kotangen D 90 derajat seperti ini. Oke, dari sini dapat dipahami. Ada pertanyaan, monggo. Atau lanjut? Oke. Dari sini sudah paham ya, bedanya sin sama sin D. Ada D-nya di belakang, itu untuk yang pakai derajat, dan hasilnya lebih akurat kalau kita pakai yang derajat. Ini list dari trigonometri untuk pengecekannya. Nanti monggo tak share PPT-nya di e-learning. Oke, untuk ngasih komentar kita bisa menggunakan persen. Jadi di sini kita coba menggunakan editor. Misalnya kita punya A ditambah A sama dengan 1, B sama dengan 2, terus C sama dengan A dikali dengan B. Nah, misalnya di sini mau kita kasih keterangan luas, maka kita bisa memberikan di depannya itu persen. Jadi nanti bagian yang kita kasih persen itu nggak akan dieksekusi. Jadi kita hanya istilahnya ini untuk membantu kita memberi keterangan pada coding kita. Kita simpan dulu di bagian kelas C, materi 1. Do you want... sebentar. Oke. Materi 1 kita running. Nah, luas yang kita kasih persen tadi, dia nggak akan dieksekusi. Jadi itu hanya sekedar keterangan atau komentar. Jadi untuk membantu kita dalam coding, memberi keterangan, kita bisa menggunakan tanda persen seperti ini. Jadi kalau ini kita kasih persen, dia nggak akan dieksekusi. Kalau kita clear semua di sini, clear Windows, clear datanya di workspace. Nah, kita jalankan.
maka akan error karena B masih di komen. Jadi C-nya ketika ngeksekusi C, A-nya berhasil. Tapi ketika mau ngeksekusi C nggak berhasil karena B-nya di komen. Jadi ini kita kembalikan. Kalau seperti ini baru dia bisa jalan. Oke. Nah, komentar ini juga bisa kita buat. Kalau ini kan pisah line. Kalau misalnya mau ditaruh seperti ini juga bisa. Oke. Nah, dari sini untuk komentar kira-kira sudah clear atau belum? Monggo ditulis di chat. Kalau sudah clear, tulis lanjut. Kalau mau nyoba, belum ya monggo tak tunggu. Monggo dicoba dulu. Itu izin bertanya, Pak. Monggo silakan. Untuk kan udah kayak A sama dengan 1, B sama dengan 2, sampai C sama dengan A dikali B. Itu sebelum kita run, memang harus disimpan terlebih dahulu. Iya, kalau di Octave, memang kalau kita pakai M-file, ini namanya M-file ya, untuk menulis skripnya ini. Jadi untuk merunning kita perlu menyimpan dahulu. Selalu seperti itu. Dan dia nanti kalau kita run, bedanya kalau bahasa pemrograman kayak Python kita menggunakan Jupyter, atau misalnya kita pakai R. Kalau R kita bisa running per masing baris, jadi satu-satu itu bisa. Tapi kalau ini kita bisa runningnya itu secara keseluruhan dari script ini dengan menggunakan tombol save file and run ini. Baik, Pak. Terima kasih. Ini ada run selection, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Kalau di blok, run selection-nya juga bisa. Jadi cuma run yang misalnya line 3, tak select ini ya. Tak coba run selection. Oh iya. Oke. Jadi kalau ingin menjalankan baris tertentu itu di blok dulu, terus kalian bisa klik run selection, atau kalian bisa pakai F9 kalau di Octave. Kalau untuk run keseluruhan kalian bisa pakai F5. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, monggo. Kalau enggak, misalnya sudah, tulis lanjut. Kalau masih nyoba, silakan coba. Tak tunggu. Oke. Lanjut. Lanjut, Kak. Nggak ada yang komentar lanjut. Kalau bingung di mana, monggo silakan. Oke, lanjut. Setelah ini kita masuk ke kuis. Oke. Silakan kalian buat Word. Buka Word aja. Terus kalian siapkan tabel ini. Tabel seperti ini, ada perintah. Kalian tulis soal 1, jawaban soal 1.
Tak buat Word seperti ini. Tulis nama kalian, NIM, soal 1. Khusus untuk soal 1, kalian buat tabel seperti itu. Ada 3 kolom, di sini perintah, ada contoh, ada keterangan. Nah, di sini tak kasih 1 contoh, ada perintah mode. Nah, perintah mode ini itu untuk apa? Monggo kalau kita cari misalnya mode octave, fungsi reference mode octave. Nah, di sini kan ada cara jalan mode octave. Mode itu untuk modulo ya, atau modulus. Modulus itu sisa bagi. Untuk menjalankannya mode X, Y. Jadi misalnya kita coba di sini mode X, Y. Misalnya kita isi X-nya 6, terus kalau misalnya Y-nya kita isi 4, maka sisanya adalah 2. Kalau mode-nya misalnya 10, Y-nya kita isi 3, maka seharusnya sisanya adalah 1. Oke, berarti contohnya adalah, misalnya di sini tak buat mode 5,1, ini untuk contoh menjalankannya. Lalu keterangannya adalah, ini adalah operasi modulus, adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Nah, di sini ada beberapa perintah untuk Octave. Silakan kalian cari di Google, terus kalian coba buat contoh jalankannya itu seperti bagaimana sih? Kalian isi di sini. Terus keterangannya, berarti kalau sudah tahu menjalankannya, sebenarnya ini sel ini buat apa? Kalian ceritakan di bagian keterangan. Itu untuk soal 1. Jadi ada sel, ada round, ada fix, ada floor, ada SQRT. Tadi sempat tak bocorkan SQRT buat apa. Kemudian di sini ada E, ada P, ada ABS, ada beberapa fungsi trigonometri yang lain. Silakan kalian coba dan silakan contohnya seperti apa dan keterangannya seperti apa. Untuk soal kedua, silakan kalian selesaikan perhitungan ini. Perhitungan soal 2 tinggal nyoba aja. Soal 2 dan soal 3. Silakan kalian coba di Octave, lalu hasil screenshot-nya nanti kalian masukkan di soal 2, jawaban untuk soal 2 sama jawaban untuk soal 3. Tinggal kalian screenshot. Habis itu kalian simpan dengan format nama dan NIM kalian. Kemudian kalian kumpulkan ke ketua kelasnya siapa Rek, di gini Rek? Hai, apakah ada ketua kelas? Oke. Silakan kumpulkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas ngumpulkan ke aku langsung aja. Biar langsung bisa bisa periksa nanti dari sini. Kalau dari e-learning kadang agak lemot, karena e-learning beberapa hari ini sering trouble. Mungkin karena dipakai oleh banyak orang. Jadi lewat kamu aja ya, ketua kelas, nanti kirimkan ke aku, biar aku bisa langsung nilai. Oke, formatnya nanti filenya jangan lupa nama _ NIM kalian. Atau kalian buat NIM _ nama kalian aja ya. Jadi kalian simpan dengan format
NIM underscore nama kalian. Kuliah, taruh di PIK, masuk ke materi Jupiter kelas C. Oke. NIM underscore nama kalian. Oke, seperti ini. Kira-kira jelas? Izin bertanya Pak, berarti itu pakai Word bukan dijadikan PDF ya? Word aja nanti kalian kirimkan ke teman kalian. Oke. Ini aku kopikan di bagian sini biar nanti kalian enak. Tak buat gini aja. Nanti tak taruh di apa namanya? Tak taruh di WhatsApp aja ya. Word-nya ini biar kalian enak. Kok nggak bisa ya? Bentar. Tata letak. Oke. Copy. Ada sel. Oke, gini aja. Tak tulis naik. Sel, round, fix, floor, SQRT, terus ada E, ada P, ada ABS, ada asin D, ada A cos D, ada A tan D, A sec D, ACDCD, A cot D. Oke, ini aku hapus. Dan untuk yang nomor 11 sama soal copy, tak taruh sini. Ini juga tak copy, tak taruh sini. Silakan kalian coba selesaikan ini dengan menggunakan Octave. Di mana kelas ya? PIKC ya? Pengantar ilmu komputer yang C. Yang ini? Iya Pak. Beneran? Kok ikonnya ora kayak Surian? Oke. Tak taruh di sini dokumennya. Terus image PNG materi kuliah kelas C. NIM nama. Oke. Tadi udah tak simpan belum ya? Save. Kelas C. Oke. Yuk, silakan dicoba kerjakan. Saya tunggu setengah jam sampai jam 2 ya. Monggo silakan dikerjakan.
Oke, ini barusan Dava hubungi saya, katanya PJ-nya Dewi ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Oke, Mbak Dewi berarti ngumpulkannya ke kamu ya? Iya, Pak. Oke, aku minta tolong nanti kamu rekap, misalnya kamu kumpulkan jadi satu folder lah. Nah, untuk kamu yang bantu aku jadi PJ, nanti ingatkan aku, misalnya kamu nilaimu nanti di akhir akan aku naikkan satu tingkat. Jadi misalnya kamu dapat B, akan aku naikkan jadi B+, sebagai bonus kamu menjadi PJ. Jadi bantu-bantu kayak gini. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tapi eling aku loh ya, kadang aku lali pas di akhir. Kalau misalnya udah dapat A, saya nggak naik. Kalau masih di bawahnya itu aku naikkan satu satu tingkat sebagai bonus buat kamu karena kamu bantu PJ. Iya, Pak. Oke, terima kasih.
Oke, apakah sudah? Halo? Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Oke, kalau gitu tak tunggu sampai jam 3 ya. Terakhir ngumpulkan ke Mbak Dewi. Tadi Mbak Dewi ya? Iya, Pak. Jam 3 ya terakhir. Nanti mungkin Mbak Dewi butuh waktu beberapa menit untuk menjadikan satu. Habis itu kamu kirim ke aku ya. Terima kasih. Zoom-nya aku matikan dulu.